Selain itu, nanti Bapak dan Ibu juga akan menemukan model-model riba yang berbeda lagi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa untuk barang-barang 6 barang ribawi itu harus yadan biyadin, harus cash and carry, harus tunai dan dalam satu majelis. Maka ketika tukar menukar barang ribawi tetapi beda majelis, tunai tapi beda majelis, artinya ada tukar menukar barang ribawi cash tetapi beda majelis, barangnya dikirim nanti entah kapan, nanti itu bisa hari yang sama bisa beda hari, itu juga riba, dan itu disebut oleh ulama namanya riba yad, karena tukar menukarnya tidak dalam satu majelis. Ini hanya berlaku bagi 6 barang ribawi. 6 barang ribawi itu apa? 1 emas, 2 perak, yang mungkin kalau dikiaskan dalam bahasa sekarang adalah mata uang atau rupiah. Berikutnya adalah kurma, berikutnya adalah garam, berikutnya adalah jenis gandum, ada yang kasar, ada yang halus. Mungkin dikiaskan oleh beberapa ulama itu barang-barang pokok ya, barang-barang pokok ini sebaiknya tunai dan dalam satu majelis, atau bahasa kerennya itu cash and carry. Ada pula jenis riba yang terjadi di zaman jahiliyah, maka disebut dengan riba jahiliyah, yaitu riba ketika dia membayar sebelum jatuh tempo tidak ada bunga, tapi ketika melampaui jatuh tempo bunganya bisa 2 kali lipat dari pokoknya. Ini terjadi di zaman jahiliyah sehingga disebut dengan riba jahiliyah, dan itu ada di dalam Al-Quran. Jangan makan harta dari saudaramu dengan cara memakan riba yang berlipat ganda. Nah, kata lipat ganda ini adalah menunjuk bahwa dulu di zaman jahiliyah ada jenis riba ketika dia tidak membayar atau melampaui jatuh tempo, maka bunganya itu 2 kali lipat. Nah, tapi itu jadikan dalil orang sekarang. Berarti kalau begitu, kalau tidak kali lipat tidak riba, oh itu ngawur. Itu kan jenis riba. Yang tidak kali lipat berarti bukan riba. Oh itu namanya riba nasiah kalau yang tidak kali lipat. Jadi ini namanya jenis riba. Sehingga dengan itu Bapak dan Ibu penting sekali untuk menghindari riba atau berhati-hati. Mengingat riba ini bisa terjadi di berbagai muamalah ya, maka saya sarankan kita dalam bermuamalah itu menjaga satu hal penting, yaitu tolong cash dalam jual beli. Karena riba kebanyakan terjadi pada jual beli tempo. Itu yang nasiah itu riba terberat itu hanya terjadi pada jual beli tempo. Setidaknya itu untuk kita menghindarkan dari akad riba. Meskipun ada potensi tetap kena riba itu ada, tapi setidaknya mengurangi resiko terjadinya riba. Karena riba-riba jenis tertentu yang berat seperti nasiah itu hanya terjadi ketika jual beli tempo. Ada pula kalau bahasa ulama itu namanya riba qard atau riba yang terjadi pada akad utang piutang biasa. Terima duit, ngembalikan duit, itu disebut riba qard. Tapi pakai selisih, itu riba qard. Seperti kayak kita hutang kepada seseorang, anggaplah kita utang 100 juta dengan memberikan jaminan mobil. Ngembalikannya sama 100 juta tapi mobilnya dipakai, berarti ada manfaat yang dipakai. Ini berarti riba qard, riba yang menghasilkan keuntungan dari utang piutang. Apalagi